Renungan Hari Jumat 18 Februari 2022. Jangan pernah takut menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 24 ayat 26. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Saudara-saudariku terkasih, bila seorang anak kecil atau orang dewasa ditawarkan untuk membawa sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa mengetahui arah dan tujuannya secara jelas, reaksi yang muncul adalah tidak gampang mengiyakan, akan bertanya-tanya, akan menolak dan mencari alasan untuk menghindar dari pekerjaan itu. Hal berbeda ketika seseorang ditawarkan suatu pekerjaan sebagai wujud tanggung jawabnya sesuai tugas panggilannya, maka jawaban yang diberikan adalah cepat mengiyakan dan siap melaksanakannya. Saudara-saudariku terkasih, setelah Yesus mempertanyakan dirinya dan memberitahukan kepada para muridnya tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, Ia menawarkan tuntutannya kepada orang banyak dan para muridnya. Isi tuntutannya adalah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa arti menyangkal diri dan memikul salib? Menyangkal diri berarti tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri atau mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada kehendak Tuhan atau pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Dan memikul salib artinya mati terhadap keinginan atau ambisi diri sendiri, ambisi duniawi, dan mengarahkan diri pada keinginan atau kehendak Tuhan. Setiap saat, setiap hari harus menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikuti Kristus. Saudara-saudariku terkasih, tuntutan di sini adalah sikap untuk membantah atau tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri dan mengarahkan sepenuh perhatian kepada kehendak dan rencana Tuhan. Konsekuensi dari orang yang bersikap seperti ini adalah siap menerima kenyataan yang akan terjadi. Yesus menyebutkan bahwa akan kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil, Ia akan menyelamatkannya. Apa maksud Yesus di balik tuntutan dan konsekuensi menjadi pengikutnya? Agar orang sungguh-sungguh menjadi pengikutnya, tidak gampang menyerah, tidak takut menerima tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas, hanya kepada Kristus dan Injilnya, tidak pelin-pelan memberikan jawaban atas panggilan Tuhan, tekun, taat, tabah, selalu berkata iya untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana Allah, bukan rencana dan kehendak diri sendiri atau kehendak duniawi. Saudara-saudariku terkasih, banyak dari antara kita yang memberi jawaban yang gampang atas panggilan Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang dipercayakan gereja kepada kita maupun kepada sesama. Namun banyak yang gampang mengelak dan tidak mau melaksanakan tugas tersebut. Orang sulit untuk menyangkal diri dan mau memikul salib. Orang sulit untuk kehilangan waktu, tenaga,
nyawa untuk Tuhan dan karya pewartaannya. Masih ada perhitungan untung rugi, masih ada tawar-menawar. Ada banyak di antara kita yang lupa akan tujuan menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus. Kristus mengajak kita untuk menjadi pelayan cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama secara tulus, utuh, dan penuh pengorbanan. Maka sikap kita adalah harus melupakan diri, melupakan keluarga, dan fokus pada Tuhan. Santo Fransiskus de Sales dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk tidak takut menyangkal diri dan memikul salib. Apa pesannya? Santo Fransiskus de Sales mengatakan, salib yang ia kirim kepada kita telah ia pertimbangkan dengan matanya yang serba tahu, dipahami dengan pikiran ilahinya, diuji dengan keadilannya yang bijaksana, dihangatkan dengan tangannya yang penuh kasih, dan menimbang dengan tangannya sendiri, dan kemudian mengirimkannya kepadamu dari surga. Salam istimewa dari Tuhan untukmu, sedekah kasih Allah yang Maha Penyayang. Semoga kita tidak takut untuk menyangkal diri, mengikuti Yesus dalam hidup dan karyanya.